bukan melihat tingkah laku perbuatan, tapi Tuhan melihat gerakan mulai dari hati kita, jiwa kita, dan dari mana kebenaran itu dimulai dan diproduksi. Karakter kita adalah mulai dari dalam hati. Dan semua nanti kita baca 6 antitesis ini yang berkaitan dengan hukum Taurat, dan semua membahas tentang bukan menyembah Tuhan, tapi berurusan dengan sesama manusia. Yang diberesi oleh Tuhan Yesus adalah bukan yang vertikal. Ini satu rahasia yang luar biasa. Vertikal kamu udah bener, udah ngerti kamu, tapi horizontalnya ini loh ngaco semua. Jadi Tuhan Yesus tidak membahas dan memperbaiki yang vertikal. Enggak ada itu, menyembah dengan Tuhan Allahmu. Enggak, itu sudah paten. Kepada Tuhan 4 hukum depan itu udah paten. Tentang hari Sabat juga sudah paten. Nah sekarang yang masalah terbesar dalam manusia adalah masalah perasaan amarah. Dan itu yang pertama ditusuk oleh Tuhan. Saudara, kalau orang sudah dalam hatinya penuh dengan kesedihan dan amarah yang membawa ke dalam satu ergo itu kayak nggak terkontrol sebenarnya. Nanti kita akan bahas ini ya. Kita lihat ayat 21. Perhatikan baik-baik. Kamu telah mendengar, jadi kamu sudah tahu. Dalam bentuk sudah lewat dan sempurna, perfect ini ya, aorist tense. Jadi nggak diubah-ubah lagi, ini benar, ini bukan salah. Jadi waktu Tuhan mengatakan kamu mendengar, itu benar, bukan salah, terus tak perbaiki, bukan sah. Itu benar, tapi tingkah lakumu salah. Yang ajar salah, yang menafsirkan salah, yang beri contoh salah. Dan ini saya kasih tahu sekarang. Ya. Jadi kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi. Ya kan? Kamu harus bertanggung, kalau nyawa sampai mati karena kamu bunuh, maka kamu harus mati, kamu harus dibunuh. Dan itu hukum ada di seluruh sepanjang sejarah umat manusia. Kalau saya bunuh orang, saya harus dibunuh. Itu berlaku di Israel dan seluruh dunia. Jadi pembunuh apapun, apalagi seorang perampok membunuh tuannya gitu ya. Perampok ini harus dibunuh. Dan tidak ada lagi di pengadilan, nggak ada, saudara. Dan manusia semakin, hak asasi manusia semakin tinggi. Jadi penjahat-penjahat semakin banyak yang dapat pengampunan. Bukan dimulai dari hati, saudara. Kita ini kalau dihitung-hitung, manusia jahat dengan baik di dunia ini, nanti tambah lama, tambah banyak yang jahat. Kenapa? Ya karena itu. Ketegasan daripada Tuhan itu tidak dilaksanakan. Saya pribadi ditanya, setuju gak ada hukuman mati? Saya katakan setuju, karena Alkitab ngajar itu. Lupa kan kasihlah musuhmu berkat, betul. Iya. Tapi jangan lupa, Tuhan bisa murka. Dan berkali-kali Tuhan murka. Ananias dan Safira dibunuh di gereja loh. Dihukum mati itu. Baru orang kaget, oh iya Pak ya, kok gak mikir? Makanya belajar Alkitab. Kamu ganggu kekudusan Tuhan, kalau di dunia bunuh orang, ini kamu nggak kudus, kamu harus mati. Jadi orang-orang masuk ke gereja nggak kudus, itu mati semua harusnya. Termasuk kita di sini, belok semua mati. Karena nggak kudus kita. Terus siapa yang bisa datang? Ya memang nggak ada yang bisa datang, kecuali anaknya yang tunggal. Nah di situ saudara, ya. Jadi jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Konsekuensi sudah jelas dan tidak diganti oleh Tuhan Yesus. Retaliation atau pembalasannya itu, ya kalau kamu membunuh orang ya kamu harus mati. Kalau kamu tanda petik ngerampok orang masuk penjara, ya itu harus. Kenapa? Itu tanggung jawab kamu. Jangan orang Kristen, Pak kita doakan supaya nanti pengadilan itu bisa melihat papa saya yang ya karena teledor dan lain-lain itu, kemudian hakim ketuk palu dan hukumannya ringan Pak karena nulis keliru. Kenapa nulis keliru? 9 jadi 6 Pak, gitu kan, kebalik gitu. Saudara, itu ngawur. Jadi kalau kita berbuat dosa, saudara, orang Kristen yang benar adalah bertanggung jawab terhadap dosanya. Jadi kalau saya membunuh orang
Dan hukum mengatakan saya harus dihukum atau saya harus dibunuh, saya harus terima. Kenapa? Karena itu pembalasan yang diajarkan Alkitab seperti itu. Dan itu tidak diubah oleh Tuhan. Karena keadilan itu harus ditegakkan. Ya, seperti Amerika sekarang ini. Partai-partai Demokrat, oh jangan dihukum, jangan dipukulin, jangan gimana yang, karena orang-orang itu mukulin orang lain, ngerampok orang lain. Bagaimana namanya kepolisian dan semua tidak bergerak terus dibiarkan semua, tambah rusak negara ini? No, hantam semuanya melanggar. Nah itu baru tegas. Di Indonesia juga sama. Mau ditangkap hak asasi manusia, mau begini. Nah saudara, kita harus tahu. Terus tugas polisi itu apa? Negara itu apa? Diberi pedang oleh Tuhan. Untuk apa? Menegakkan keadilan. Yang jahat-jahat harus dihukum. Dan itu wewenang dari Tuhan kepada pemerintah. Nah saudara, itu semua. Orang Kristen pun jangan didoain bunuh orang, wah supaya dia dikasih Tuhan. Enggak, harus masuk penjara. Dan itu jalan yang membuat dia sadar. Nah kecuali Tuhan gerakkan orangnya terus memberi pengampunan, ya puji Tuhan gitu. Tapi penjara tetap penjara kalau nggak salah, ya kan? Kalau kamu bunuh orang harus masuk penjara. Oke, kita lihat bagaimana perkataan Tuhan Yesus mengenapi ini. Tetapi itu berarti ada sesuatu yang berbeda, yang berlawanan, yang kontras. Aku berkata kepadamu, perhatikan ya, setiap orang yang marah, wah kita langsung kaget semua. Loh Pak, saya itu marah loh, gak ada orang gak marah gitu. Ya, saudara harus tahu, siapa yang marah ini? Bukan semua orang yang marah secara marah-marah yang benar, yang kan marah itu banyak. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Saudara, bahasa aslinya itu ditambahi tanpa alasan, tanpa dasar, tanpa kebenaran. Itu teks aslinya itu ada tambahannya. Awalnya SBL dan Greek, Bible di dalam bahasa Yunani. Jadi ditulis tanpa alasan, dan itu awal, autografa yang awal, itu ada, tapi di bahasa ininya diilangin, nggak tahu kenapa, saudara. Jadi nggak ada, di bahasa Inggris juga nggak ada, tapi kalau bahasa aslinya masih ada di sana. Jadi tanpa alasan. Jadi dia marah, bukan marah yang benar, bukan marah yang seperti kita lihat, bukan. Ini marahnya adalah marah menuduh tanpa alasan, dan dia marah kepada saudaranya. Jadi marahnya itu adalah marah bukan yang normal. Ini marah yang jahat. Ini marah yang menuduh. Ini marah yang betul-betul tidak terkontrol. Marah yang penuh dengan dosa. Jadi bukan semua marah. Dikatakan setiap orang, bukan setiap marah. Saudara ngerti maksudnya? Setiap orang yang marah tidak ada dasarnya, terus mengolok-olok saudaranya dan membenci saudaranya, dan kemudian keluarkan mulut tuduhan-tuduhan, nah yang seperti nanti kita baca. Nah orang yang seperti ini saudaranya, ingat saudara. Jadi orang saudaranya itu orang lingkungan di dalam sesaudara, murid-murid Tuhan Yesus, pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang datang semua pengikut. Jadi di sini saudara itu siapa? Nah kita akan lihat ini. Jadi saudara itu adalah yang seiman, yang sewarga, yang sedara, percaya dengan Kristus. Jadi saudara. Jadi ini sesama dengan saudara-saudara di dalam Kristus. Di dalam keluarga Allah. Sesama saudara. Kalau kamu sampai marah tanpa dasar, tanpa alasan, dan kepada saudaramu, nah saudaramu nggak tahu ini benar atau salah, kita nggak tahu. Tapi kamu salahnya sudah salah, marahnya sudah salah. Saudaramu benar atau salah, itu nanti urusan kedua. Kamu harus dibenerin dulu, diberitahu dulu. Ya, nah perhatikan di sini. Ya, ayat yang ke-22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Dihukum ini sama dengan apa? Sama dengan dihukum yang di atas. Kamu harus mati. Loh, masa hukum mati saya? Iya. Dan kamu harus masuk neraka. Wah, kejam juga Tuhan Yesus ini. Ini bukan memperbaiki, ini tambah memperketat hukum Taurat ini. Nah, saudara nggak tahu alasannya.
Coba kita perhatikan, ya. Perhatikan baik-baik. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya tanpa alasan, tanpa adanya kebenaran, tanpa kontrol, dan dia penuh dengan hati yang panas dan jahat karena ketidakadilan, karena iri atau apapun penyebabnya, dan dikatakan di sini saudaranya itu, ya kan, membenci saudaranya dengan marah seperti itu harus dihukum. Siapa yang berkata pada saudaranya kafir, bodoh, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil, tolol, atau henpen, gitu kan, atau orang yang tidak bermoral, boleh katakan durhaka, nah, gitu kan, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Bukan neraka ini, sebenarnya adalah Gehenna, neraka yang menyala-nyala. Loh Pak, kenapa ini kok begitu sulitnya diperbaiki oleh Tuhan Yesus, digenapinya kok jadi seperti ini? Iya, apa maksudnya? Nah saudara, kita baru tahu setelah ada penjelasan metafornya pada ayat 23. Perhatikan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu ibadah di atas mezbah, ya kan, di atas mezbah kepada Tuhan itu, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, teringat, waduh, saya ini marah, saya salah pada dia, teringat, saudara, jangan teruskan itu, berhenti kamu. Kalau kamu teruskan, nggak layak, itu menjijikkan di hadapan Tuhan. Persembahanmu itu bukan bau harum, bau busuk sekali. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbahmu itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Saudara, istilah berdamai di sini metafornya ada dua. Istilahnya berdamainya dipakai sama bahasa Indonesia, kurang tepat sebenarnya terjemahnya. Yang kedua, segeralah berdamai dengan lawanmu, itu adalah rujuk, bukan berdamai dalam hati yang berubah sungguh-sungguh, bukan. Jadi yang di sini, tinggalkanlah persembahanmu dengan di depan meja itu, dan pergilah berdamai. Ini adalah engkau harus berubah hatimu dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau yang ayat 25-26, kamu akurlah, rujuklah, carilah, sepakat, bukan berdamai, saudara. Dalam arti sesama saudara seiman. Kenapa? Karena sesama saudara seiman dijamin dengan Kristus sebagai pendamainya, sedangkan kamu dengan orang lain tidak dijamin oleh Kristus. Dan ini bedanya. Jadi seberapa kamu permasalahkan, kalau kamu satu keluarga Allah diikat oleh darah Kristus dengan dagingnya, dengan tubuhnya, kamu saudara seiman, maka kamu tidak diperbolehkan tidak memaafkan. Kalau kamu tidak bisa maafkan, Tuhan nggak maafkan kamu. Masuk kemana kamu? Neraka. Saudara, ini adalah tuntutan kerajaan Allah yang begitu indah. Jadi di dalam kerajaan Allah, dalam sesama saudara, dalam seiman pengikut Kristus, saudara, tidak diperbolehkan ada kebencian yang sampai memisahkan kita dari kasih Tuhan. Dan kita harus sedia, karena kamu sudah diampuni oleh Tuhan dari kemarahannya, dari murkanya, maka kamu harus bisa memiliki pengampunan dan kasih belas kasihan Tuhan yang diberikan padamu. Dan kamu pasti mampu karena Tuhan jamin itu. Kalau kamu gak bisa, berubahlah kamu. Berubahlah hidupmu. Artinya berdamailah. Dengan siapa? Dengan Tuhan. Saudara, kenapa kita harus punya hati terus terbuka kepada orang-orang yang memusuhi kita dan selalu memberikan tanda petik damai dan akur itu, dan kepada orang yang bukan Kristen pun kita masih membuka itu? Kenapa? Karena kita sedang memamerkan kasih belas kasihan Allah. Kalau mereka nggak mau terima, nah kamu akan mendapatkan kebinasaan dan kamu akan dimasukkan dalam penjara dan dibuang di sana dan selama-lamanya. Kekristenan sejati adalah bukan soal vertikal itu saja, bukan. Sesama manusia, siapakah sesamaku? Tuhan Yesus mengatakan kepada orang-orang yang mau menjebak dia, perumpamaan orang Samaria baik hati.
Ditanya, terus siapa sesama itu? Mereka mengatakan, yang menolong itu. Mereka tidak bisa sebutkan orang Samaria. Saya tanya, kenapa? Karena mulut mereka dikunci. Mereka tidak pernah bisa mengampuni orang Samaria. Seperti yang ada di Timur Tengah, peperangan yang tidak pernah bisa mengampuni. Dan kemarin, saudara, 2 hari ini, kita melihat antara Israel dan Arab Saudi dengan seluruh negara Arab itu berdamai dan tanda tangan, saling melayani, saling mendukung, dan itu mengejutkan sekali. Dan Trump yang ada di sana yang terus menggerakkan itu dan diminta sekarang tanda tangan, dan mereka akhirnya Muhammad Salman dengan yang Benyamin Netanyahu tanda tangan dan menyatakan dalam pendidikan, dalam kesehatan semua mereka akan bersatu. Nah, sekarang di Indonesia gimana? Bingung mereka. Adalah koncoan sekarang. Saudara, dunia ini adalah dunia yang penuh dengan damai. Kalau anak-anak Tuhan diberi kuasa berdamai, dia akan menyatakan kedamaian-kedamaian itu, dan dengan segala kekuatannya itu akan disatukan. Saudara, berakurlah kamu. Ya. Jadi di sini jelas sekali bahwa antara lawanmu dengan saudaramu berbeda. Saudaramu dijamin oleh Tuhan. Kalau kamu benci kepada dia sampai benci mati dan tanpa alasan, saudara, kamu pun dibenci Tuhan dan kamu akan dihitung perbuatanmu karena jahatmu pada dia, kamu tidak akan diselamatkan. Walaupun kamu dibaptis, kamu Kristen, kamu pendeta sekalipun, kamu seorang hamba Tuhan, nggak peduli dia. Kamu kehilangan terangmu, kamu kehilangan garammu. Nah, saudara, kita lihat contoh yang kedua. 25. Segeralah berdamai dengan lawanmu, segeralah akur, rujuk. Ya, bukan damai artinya berubah, itu bukan. Bukan itu ditunjukkan dalam bahasa asli. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan dalam penjara. Jadi jelas yang salah siapa ini? Coba dari kalimat ini, yang salah siapa? Lawanmu atau kamu? Yang salah kita. Yang salah kita. Kenapa? Hakim atau pengadilan, kamu dinyatakan salah, lalu dimasukkan penjara. Jadi bukan kita bener loh, ini salah. Jadi yang saudara tadi juga sama, yang membenci saudara, dia tuh salah. Posisi yang Tuhan Yesus berikan bukan pada waktu kamu benar, pada waktu kamu salah, pada waktu kamu melanggar firman Tuhan, pada waktu kamu melanggar moralitas. Maka cepet-cepetlah, cegahlah sebelum kamu dihukum, cepatlah berubah hatimu. Mintalah belas kasihan kepada orang itu, jangan malu. Apalagi pada Tuhan. Ada saudara malu minta belas kasihan kepada Tuhan? Jangan malu. Tuhan penuh belas kasihan. Dan itu hak kita sebagai anak-anak Tuhan untuk meminta belas kasihan Tuhan. Dan bahkan dengan orang dunia pun, hakim dunia pun, saudara diminta untuk mencegahnya. Jadi Tuhan Yesus sedang apa ini? Kalau kamu dalam hatimu dan kamu sadar dan kamu mengerti lawanmu dan saudaramu dan kamu tahu, cepat kamu apa? Sadar. Dan berubah. Kenapa kamu? Begitu kamu sadar, kamu tahu, kamu berubah. Begitu kamu sadar, kamu tahu, kamu harus menghormati orang-orang di sekeliling kamu. Jadi yang pertama, ada jaminan dari Tuhan, saudaramu bukan lawanmu. Lawanmu bisa menjadi saudaramu. Jadi kalimat pertama, saudaramu itu bukan musuhmu. Dan kamu bukan hanya mengasihi, kamu dijamin untuk bisa menerima dia, dan dia juga akan diubahkan untuk menerima kamu. Karena kamu berdosa pun, membenci dia pun, dia akan terima kamu. Kenapa? Karena dia tidak masalah, yang masalah kamu. Jadi di sini yang masalah siapa? Kita yang tidak bisa mengontrol kemarahan kita, yang penuh dengan kebencian, penuh dengan yaitu tadi kedengkian dan semuanya. Dan kita nggak bisa kontrol diri kita. Dan ingatlah baik-baik. Kenapa? Kalau kamu menyatakan itu kepada orang saudaramu,
Dan kepada lawanmu Tuhan berikan pengharapan, dan mereka akan terima kamu, dan mereka akan rujuk dengan kamu, karena dunia masih mengenal belas kasihan, moralitas masih ada, dengan takaran masing-masing. Jadi yang di sini dijamin Tuhan, di sini tidak ada jaminan karena kita bukan saudara seiman, bukan saudara daging Kristus. Tapi kalau di sini sekemanusiaan. Jadi kasih kita itu bukan hanya untuk orang percaya saudara kita, tetapi juga apa? Untuk orang-orang yang di luar daripada sesama kita. Kita harus berikan itu. Kita memberikan contoh. Loh, kenapa kamu kok bisa berubah ya? Kok dulu kamu benci saya, kok bisa datang seperti ini? Saudara, itu artinya apa? Dia melihat karakter yang mengubah hidupmu. Dia melihat Tuhan di sana. Engkau menyaksikan dirimu yang diubahkan Tuhan. Jadi saudara, garam dan terang itu kenapa di depan sebelum Tuhan Yesus mengubah 6 antitesis ini? Karena semua menyatakan kamu adalah garam, kamu adalah terang, kamu anak-anak warga kerajaan, kamu penuh dengan kasih Tuhan, kamu penuh dengan pengampunan, kamu penuh dengan hati yang menyerahkan pada Tuhan. Bukan kamu yang berkarya, Tuhan yang berkarya pada kamu. Saudara, pada ayat 26, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Jadi artinya apa? Dan kamu selama-lamanya dihukum. Kalau kamu tidak berubah. Nah, saudara, kita bersyukur. Saudara, keganasan amarah itu tidak ada satu manusia yang bisa mengubahnya. Dan tidak ada satu orang yang bisa mencegahnya. Saya beritahu Kain dan Habil ya, pada awal. Apakah Habil masalah? Enggak masalah, saudara. Habil dalam benar. Habil menyatakan ibadahnya dengan benar. Dia memberikan dengan benar. Siapa yang masalah? Saya yang penuh dengan marah. Dari mana dia bisa marah? Dari mana dia bisa bunuh Habil? Saudara tahu? Saya tanya, dari mana? Kebenaran. Kebenaran itu menyatakan dosa, membuka dosa, dan mematangkan dosa, dan dia membunuh kebenaran yang tidak bisa dibunuh. Habil bisa dibunuh, kebenaran Habil tidak bisa dibunuh. Saudara, luar biasa. Orang Kristen, kamu benci, kamu bunuh. Tapi kebenaran dia tidak bisa kamu bunuh. Kesucian hidup kasihnya tidak bisa kamu bunuh. Kenapa? Dia akan menuntut pada Tuhan. Jangan engkau, pemerintah mungkin berdiam seperti di China, meruntuhkan gereja-gereja, merusak, membunuh orang Kristen banyak, termasuk di mana-mana, atau mungkin di Indonesia juga. Saudara, kita pikir Tuhan berdiam. No. Tuhan akan menuntut engkau. Semua pemerintahan akan dituntut oleh Tuhan. Kamu jadi presiden dituntut oleh Tuhan dalam penghakiman Tuhan. Dan semua tidak ada yang lewat. Dan jika kamu tidak berubah hatimu, penjara, neraka itu tempatmu. Saudara, kita nggak main-main dengan Tuhan. Ada pembalasan, ada, saudara. Itu bukan hak kita, hak Tuhan. Saudara, kita contoh kedua tentang Nuh, bagaimana Tuhan marah kepada manusia. Kita sudah tahu. Dan contoh yang ketiga saya berikan adalah Daud dan Saul. Saudara, saya tanya, siapa yang dikuasai oleh amarah? Sampai hatinya itu panas, kenapa dia marah? Dan coba kita lihat Daud. Daud dikuasai oleh apa? Saudara tahu? Wah, kalau Saul beribu-ribu pasukan musuh dikalahkan. Tapi Daud berlaksa-laksa. Hanya kata kalimat itu loh, saudara. Yang men-trigger, yang membuka siapakah Saul sebenarnya, kebusukan Saul itu siapa. Dan Saul waktu mendengarkan itu dia sakit hati, saudara. Kenapa? Karena nggak terima. Masa saya kalah dengan Daud? Saudara ingat baik-baik, Saul waktu dia tidak turut kehendak daripada Samuel, dan dia tidak sabar menunggu Samuel. Samuel sudah datang dan dia berkata, kenapa kamu tidak tunggu saya untuk mempersembahkan itu? Dan dia ngomong apa kalimat ini? Kamu sudah ditolak oleh Tuhan. Baru jabat sudah ditolak. Tuhan minta diurapi Saul. Dan Tuhan ingin buktikan Saul itu mutunya kayak apa. Raja model apa? Raja yang model penuh dengan kebencian.
iri hati. Dan ini raja masuk neraka. Saudara, dan waktu Samuel mengatakan kalimat itu, Saul, aduh tolong Pak Samuel, nggak ada yang lain, nggak ada. Tuhan sempurna. Kamu sudah ditolak oleh Tuhan. Dan Tuhan sudah sediakan orangnya. Loh siapa? Nggak tahu saya. Kalau tahu kan Tuhan saya. Samuel nggak tahu, dia percaya Tuhan sudah sediakan. Dan Tuhan katakan, aku sudah sediakan yang menggantikan Saul, Daud. Dan apa bedanya kedua karakter? Yang satu penuh dengan manusia neraka, manusia jahanam, manusia yang tidak pernah sadar, penuh kebencian, dan terus mau membunuh Daud. Sedangkan Daud, kalau dia marah dan dia bisa bunuh Saul, bisa sangat mudah. Saya ingin tanya, apakah Daud membalas dendam? Apakah Daud kemudian membenci Saul? Apakah Daud kemudian menyatakan haknya? Saudara, dua orang yang menyatakan dan yang membunuh karakter Saul. Saudara, dia ngomong, kamu berani bunuh Saul dan kamu datang ke saya dan sok berjasa mengatakan, wah Daud kan itu musuhmu, aku datang, tak beresin, tak penggal kepalanya. Saudara, Daud senang, luar biasa kamu ya, jadi anak baku, jadi penjilat pantat saya. Saudara tahu Daud, hatinya, dia langsung buka baju, dia nangis. Dan dia mengatakan, kamu harus dibunuh. Betapa beraninya kamu membunuh orang urapan Tuhan. Saudara, banyak majelis pendeta yang tidak pernah merasakan hal seperti ini. Mereka hanya melihat kemarahan demi kemarahan, ketidakpuasan demi ketidakpuasan, harapan-harapan yang tidak bisa kecapai dalam target ayang-ayang, angan-angan mereka semua. Dan kemudian mereka mulai dengan tangan yang besi itu. Mereka mulai dengan pelayan seperti itu. Saudara, kamu harus bertanggung jawab. Kalau kamu sadar betul apa yang kamu lakukan, cepat datang ke hamba Tuhan itu. Cepat datang kepada musuhmu. Dan rujuklah sebelum kamu dipenggal oleh Tuhan. Sebelum kamu dipenjara oleh Tuhan. Dibinasakan. Saudara, saya bersyukur jika ada orang yang datang kemudian menyatakan, Pak, saya betul-betul sadar. Dan dia datang dengan satu sukacita, dan dia kemudian pulang dengan satu sukacita. Tidak ada beban lagi membenci orang-orang yang diurapi Tuhan. Walaupun dia layak dibenci dan betul-betul ingin bunuh, betul ya? Saul itu ingin bunuh dan lemparkan tombak loh, saudara. Untung Yonatan itu memberitahu Daud, kalau enggak mati dia. Jadi Daud sudah siap-siap, papaku akan bunuh kamu. Begitu tombak dia langsung, kalau enggak, waduh, jadi sate dia. Saudara, hati Daud dan semua teman-teman Daud yang mengiring Daud yang setia, Daud bunuh dia, kenapa? Ini kesempatan bunuh dia. Dia ngomong, jangan sekali-sekali engkau membuat aku membunuh orang urapan Tuhan. Dosaku besar dan tak terampuni. Kenapa? Karena di dalam kerajaan Allah, saudara tidak boleh membunuh sesama saudara. Tidak boleh membenci dia dan sampai akhirnya membunuh dia. Saudara, dari contoh Alkitab ini kita baru jelas kenapa Tuhan Yesus begitu ketat memberikan ini. Karena kamu dijamin oleh Tuhan. Satu sisi kita melihat diri kita yang mau dibelas kasihani. Satu sisi kita tidak mau menyerahkan belas kasihan kita kepada orang-orang yang kita benci. Gitu kan? Kemarahan yang membinasakan adalah tanpa rasa iba, tanpa belas kasihan, tanpa keadilan, tanpa kebenaran dan yang mengontrol kita semua. Kita penuh dengan apa? Dendam, emosi dan semuanya, dan keluarlah satu pembunuhan. Jika kamu marah, kamu sudah membunuh saudaramu dan kamu layak dibinasakan. Saudara, jadi semua itu dialus, terus kemudian diperlembut oleh orang Farisi ahli Taurat. Tuhan katakan tidak. Kalau kamu tidak bisa maafkan saudaramu,
Kamu marah dengan dia tanpa alasan, dan kamu tetap marah-marah pada dia, walaupun dia salah, apalagi dia benar, binasalah kamu. Jadi kuncinya apa? Bukan waktu kita benar, bukan, saudara. Waktu hatimu penuh dosa. Dan di sanalah Tuhan mengingatkan kamu, cepat balik, dan Tuhan akan berikan garam dan terang itu terus akan ada dalam hatimu. Dan kamu mampu lakukan itu. Dan kita bersyukur, dikatakan sebelum engkau membayar hutangmu lunas, engkau tidak akan bisa keluar ke sana. Jadi kamu harus membereskannya. Jadi sebelum kamu terlanjur dibinasakan, nah ini masih ada waktu pencegahan. Apa yang harus dicegah? Saudara, tahu? Tuhan punya belas kasihan. Dan kita punya harapan. Kita punya Kristus. Kita punya jaminan. Orang lain gak punya jaminan. Kita punya jaminan. Maka sedalam-dalamnya kemarahan kita, saudara tidak boleh mengalahkan sedalamnya kasih dan belas kasihan Tuhan, kemurahannya dalam hidup kita. Dan itu yang menjaga kerajaan Allah menjadi terang yang menyilaukan dunia dan mengagumkan dunia. Kenapa? Karena anak-anak terang, anak-anak kerajaan, mereka bisa di dalam dosanya, mereka bisa berubah hatinya, dan orang bisa saling menerima dengan indah dan penuh dengan sukacita. Petrus berperang dengan Paulus. Apakah mereka penuh kebencian seperti Daud dengan Saul? Begitu bencinya Saul kepada Daud? No. Kenapa? Karena di dalam perkataan-perkataan mereka waktu terakhir, Paulus menerima Yohanes Markus, Petrus mengakui Paulus. Jadi yang memimpin mereka bukan hati perasaan mereka, kebenaran, keadilan, kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan yang memimpin kita, saudara. Kita menjadi orang yang bebas sekali. Di mana ada roh Allah, di situ ada kebebasan. Dan tidak ada satu unsur dalam hati kita yang bisa mengikat kita dalam dosa maut. Yang pertama adalah kemarahan. Dan Tuhan bereskan ini, saudara. Karena raja dan semuanya tidak bisa bereskan ini. Musa tidak bisa bereskan kemarahannya, dan dia marah. Dosa, saudara. Luar biasa, saudara. Marah dosa. Yakub marah, jatuh dalam dosa. Dan semua jatuh di mana? Di dalam perasaan pertama manusia yang tidak bisa dikontrol, amarah. Dan syarat menjadi seorang pelayan Tuhan, seorang penatua, seorang diaken, saudara, bukan orang yang pemarah. Sebaliknya, penyabar. Orang yang bisa mengalah, orang yang bisa mengerti dalam. Nah, itu adalah karakter Allah. Orang gak mau terima, mau menang sendiri. Itu karakter setan semua. Saudara, itulah diri kita. Kan kita harus tahu bahwa kita sekali-kali seperti itu. Dan kita siap untuk apa? Mengampuni orang seperti ini. Jika dia diubahkan Tuhan. Dan jika kita berada di posisi yang sama, kita juga sama. Tuhan katakan, selalu ada jalan. Selalu ada pengampunan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu. Segala kemuliaan, keindahan bukan berasal apa yang kami lihat, bukan kebaikan-kebaikan manusia yang hanya sebatas mulut. Banyak orang yang marah tapi wajahnya begitu lembut, dengan wajah yang begitu indah, dengan kata-kata yang begitu cantik, tetapi dalamnya penuh dengan dendam. Tuhan, yang bisa melihat hati seperti ini adalah Engkau. Bahkan orang-orang seperti ini mengumpat dalam hatinya, mencaci maki dalam hatinya, dengan wajah yang seperti berteman, bersahabat. Tetapi sebenarnya hatinya adalah penuh dengan kebusukan. Tuhan, kami percaya Engkau mengingatkan kami, jika kami dalam posisi seperti ini, Tuhan, sadarkan kami, supaya kami cepat untuk membereskan, berdamai, dan merujuk akur dengan musuh kami, dengan lawan kami, terutama dengan saudara kami seiman. Karena di dalam kerajaan-Mu tidak ada di sana yang dinamakan dendam, iri hati, dosa-dosa daging di sana, Tuhan.
Dan tidak pernah ada pulih di sana kegelapan yang menguasai hati anak-anak Tuhan. Karena kerajaan adalah kerajaan terang. Kami adalah anak-anak terang. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hati kami, biarlah Engkau bertahta dengan kuasa-Mu yang lembut, yang sempurna, yang memimpin kami, yang menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa kami. Amin.